Oke. Hai teman-teman, maaf ya ganggu nih, tapi aku pengen cerita-cerita aja kalau 2 minggu ini kita ikutan Latsar, ternyata seru juga ya. Kita jadi banyak teman dan jadi tahu tema-tema yang menarik. Sama kali, aku juga ikutan Latsar. Memang ya, Iya. sekarang udah bulan-bulannya masuk jadwal Latsar sih. Kan kita meskipun jauh-jauhan tapi masih satu kementerian. Mungkin Iya. kayaknya kita beda kelas deh. Iya, di Makassar sini juga udah Latsar sih. Ya, udah jalan 2 mingguan lah. Iya Deng, kalian belum cerita loh, kalian ngapain aja di komponen masing-masing. Kalau aku di sini, eh, yang dikerjain tuh nggak terlalu banyak. Kita cuma ngurusin si praja-praja itu di PDN. Terus tugas kita juga udah dibagi. Misalnya kalau misalnya seperti aku kan fisioterapi, ya tanganin fisioterapi aja. Dan so far enak sih kerja di sini. Maksudnya nggak seperti di Kemendagri yang aduh pemerintahan pusat gitu, enggak, sini santai aja. Kalau Fawas gimana di sana? Oh gitu ya. Waduh, kelihatannya enak ya di Jatinangor ya. Aku sendiri ditempatin di Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran nih, Mbak Inun. Jadi secara umum aku ngurusin tentang bencana dan kebakaran. Wah, ternyata dua hal tersebut kompleks. Peran Kemendagri sendiri sih lebih jadi pembina dan pengawas dua urusan tersebut ya. Tahu nggak nih teman-teman, dua urusan tersebut ternyata merupakan urusan pemerintah yang wajib dan pelayanan dasar loh. Artinya, suka nggak suka, mau nggak mau, setiap daerah harus menyelenggarakan dua urusan tersebut dengan suatu standar yang dinamakan SPM atau standar pelayanan minimal. Seru deh pokoknya. Oh iya, berhubung aku di pusat, jadinya ya semua serba dekat sih. Tapi jadinya benar urusan kerasa banyak banget. Iya, pasti Mungkin padat Mbak banget. Amira Kalau belum Mbak Amira cerita. gimana? Kalau di tugas aku sendiri penempatannya di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar. Tadi Mas Fawas menyinggung tentang SPM. Kebetulan nih di aku tuh di posisinya menangani pelatihan SPM salah satunya. Kemudian juga ada pelatihan kepemimpinan administrator untuk pejabat administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas. Kalau ritme kerjanya sih lumayan ini ya, berdinamika gitu. Kadang sibuk, kadang nggak ada kerjaan, dan seru-seru aja sih untuk saya sampai saat ini. Iya, kita dapat materi yang seru juga ya minggu kedua ini. Materinya tentang aneka, sama kan? Iya, sama-sama. Menurutku aneka ini merupakan kepanjangan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan apa lagi satu? Anti korupsi. Anti korupsi. Oh iya, anti korupsi. Nah, aneka ini jadi pegangan kita banget untuk menjalani peran sebagai ASN yang baik. Misalnya nih ya, akuntabilitas itu lebih mengedepankan kewajiban kita sebagai ASN untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja kita. Jadi bentuk pertanggungjawabannya itu bisa bentuk laporan evaluasi kinerja kita ataupun misalnya laporan hasil kegiatan kita. Jadi akuntabilitas ini penting sekali sih sebenarnya untuk diterapkan agar nanti ketika kita bekerja sebagai ASN itu kita bisa transparan kepada publik mengenai pelayanan atau kinerja yang kita laksanakan. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Benar tuh, kita juga aneka kan salah satu yang lain itu etika publik ya. Karena etika publik itu penting juga, itu kan mengenai standar atau norma yang menentukan baik buruk ya. Jadi benar salah, tindakan dan keputusan yang mengarahkan publik untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Jadinya kita sebagai ASN harus punya etika publik, artinya kita bukan individu yang berdiri sendiri. Terus nggak kalah pentingnya juga ada komitmen mutu. Di situ kita bisa maknai sebagai upaya kuat untuk memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Coba deh ya, kita itu kan kerja di lembaga publik. Kalau mutu kita nggak mencapai kepuasan masyarakat, maka harusnya kita malu loh. Benar nggak Mbak Inun? Ya, betul-betul. Terus nggak kalah penting lagi, itu sikap anti korupsi. Jadi
karena kita merupakan panutan ya, panutan lingkungan kita, panutan teman-teman kita. Nah, seharusnya kita menunjukkan sikap yang anti korupsi, karena pemerintah tuh sekarang tuh banyak banget isu-isu bahwa oh pemerintah nih korupsi nih kayak gitu. Makanya kita tuh harus menunjukkan betul-betul bahwa hey, kita ASN yang anti korupsi. Terus anti korupsi itu bukan cuma korupsi uang ya. Anti korupsi itu artinya luas. Korupsi itu artinya luas banget. Jadi walaupun bukan korupsi uang, tapi dengan korupsi waktu itu juga bisa termasuk dalam sikap korupsi. Nah, sebagai ASN itu sebaiknya kita menghindari hal-hal tersebut. Nah, yang bisa kita lakukan dengan sederhana, datang ke tempat kerja dengan tepat waktu, pulang nggak terlalu cepat, itu sama aja kalau kita melakukan salah satu sikap anti korupsi. Terus disiplin kerja, harus jujur, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Sekarang tuh kan jadinya kayak teori-teori doang nggak sih? Jadi kalau kita cuma ngomongin aja, kayak cuma dengerin materi, kita cuma tahu bahwa oh nilai-nilai aneka itu cuma sebatas pengetahuan aja, padahal harus diterapkan loh di tempat kerja. Kalau di tempat kalian penerapannya kayak gimana sih? Kalau di aku sendiri ya, kalau akuntabilitasnya itu udah lumayan bagus sih, maksudnya kita udah bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, pertanggungjawaban masing-masing, seperti misalnya ada pasien fisioterapi ya aku yang tanganin sendiri, walaupun masih harus dengan pengawasan dokter ya, di mana-mana itu pasti harus dengan pengawasan dokter, tapi hal-hal yang terkait dengan pasien itu yang khusus untuk fisioterapi aku tanganin, aku evaluasi sampai pengobatannya selesai, seperti itu. Terus kalau rasa nasionalismenya juga saya pikir karena sekarang pandemi, jadi misalnya penggunaan atribut-atribut nasionalisme itu mungkin ya, saya nggak tahu di tempat kalian, tapi kalau di tempat saya itu terkadang ada yang terlupakan. Nah, itu sangat perlu diperhatikan juga sih, karena mungkin karena pandemi, jadi kita kita dianjurkan untuk memakai batik lengan panjang. Jadi seperti atribut pin korpri atau kalau nemtek itu kan harus ya, maksudnya udah kebiasaan. Tapi kalau pin korpri dan memakai batik itu terkadang kita lupa karena mungkin batik udah banyak coraknya, jadi pin korprinya nggak kelihatan, mungkin karena salah satunya karena itu. Cuman saya harapkan kita sebagai ASN bisa tetap memakai atribut, bangga memakai atribut atribut lembaga kita, baik itu memakai batik ataupun memakai baju dinas kayak gitu. Terus kalian gimana nih penerapannya di tempat kerja? Oke, aneka ya. Kalau di aku sih bagian etika publik harus dikedepankan kayaknya, karena berinteraksi langsung dengan beraneka ragam peserta pelatihan ya, khususnya kan di komponen saya itu mewadahi wilayah bagian Indonesia Timur, ada Papua, Maluku, dan Sulawesi secara keseluruhan, Kalimantan Timur. Jadi etika publik itu benar-benar harus dijaga, pelayanan yang tanpa diskriminasi nih kalau misalnya ada peserta. Terus kita juga harus menyampaikan informasi secara menyeluruh, terutama ke pelosok-pelosok yang kadang-kala kesulitan jaringan. Karena masih baru ya di kantor, masih CPNS juga, jadi masih belum terlalu paham penerapan etika publik secara mendetailnya. Aku sendiri berusaha untuk ikut juga menerapkan etika publik seperti itu. Tapi walaupun kita orang baru, kita harus menyesuaikan karena itu adalah nilai yang sangat baik menurut saya. Benar banget gitu. Jadi memang kita walaupun baru, tapi nilai-nilai yang baik ini harus kita terapkan ya gitu. Kalau di komponenku sendiri, yang menarik sih berkaitan dengan komitmen mutu ya, karena itu kita jalankan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku. Selain itu,
selalu mengevaluasi Permendagri terkait layanan SPM, baik kebakaran maupun bencana, karena itu menjadi salah satu tugas pokok kita di Ditjen ini ya. Serta kemudian menilai target yang sudah tercapai atau belum gitu. Itu. Terus untuk yang anti korupsinya juga kita perhatikan ya, dicegah dengan transparansi dari hulunya ya, dari perencanaan sampai ke pelaksanaan kegiatan. Intinya sih gitu sih, di komponenku penerapannya begitu. Menurutku bagus jika aku ikut aja hal-hal yang baik tersebut. Nah, terus apa nih kendalanya terkait dengan tadi penerapannya kan udah kita ceritain masing-masing ya, gitu. Nah, kalau di tempatku tadi yang aku terangin ya, itu terkait dengan komitmen mutu itu memang yang agak susah ya, atau mungkin kita harus terus perbaiki itu terkait dengan menjaga mutu SPM itu ya sampai ke daerah, karena kan kemudian SPM itu juga langsung menyentuh dengan masyarakat, sedangkan kita sebagai pembina dan pengawasnya. Terus kalau terkait anti korupsi lebih bukan permasalahan uang sih ya, tapi hal-hal yang kemudian menyangkut kedisiplinan, kemudian juga sikap-sikap yang baik yang kemudian itu kemudian harus terus diperbaiki dan dievaluasi gitu kan, karena mungkin kalau sekarang kan udah nggak ada apel lagi ya, jadinya barangkali agak sedikit kendor gitu. Tapi untuk protokol kesehatan harus kemudian harus ketat ya. Itu kalau di komponenku, mungkin Mbak Amira mau cerita. Oke, bicara tentang kendala ya. Kalau kendala, kebetulan saya di komponen PPSDM, Pusdiklat itu, jadi termasuk tempat basah, ya, kita mengelola anggaran dari para peserta. Jadi agak sensitif soalnya ini pengelolaan anggaran. Tapi saya sendiri masih belum begitu melek bagaimana sih penganggaran tiap komponennya itu gimana dan rinciannya kayak gimana, itu saya belum terlalu paham sebenarnya. Tapi ini menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi dan disadari betul gitu. Kalau menurut saya sih itu aja sih untuk saat ini. Kalau Mbak Inan gimana? Kalau di tempatku sih kalau terkait akuntabilitasnya udah lumayan bagus sih, tapi karena kita misalnya fisioterapi itu masih bagian baru, jadi kita masih agak abu-abu gitu pemetaannya, misalnya kamu bisa cuma sampai sini gitu. Dan kita masih beradaptasi untuk lingkungan yang baru kan, jadi kita masih kayak gini ya, kayak gini. Terus kalau tentang nasionalisme, penggunaan atribut lah, apalah mungkin bisa kendalanya saat ini karena kita masih pandemi ya, jadi ada yang masuk sebagian, ada yang masuk maksudnya kita sistem piket, jadi nggak semuanya bisa diatur, nggak semuanya misalnya ada pengawasan yang ketat oleh atasan mungkin karena ada yang WFH, ada yang WFO, jadi kendalanya ya karena pandemi ini, jadi kita masih agak diberi kelonggaran untuk menggunakan atribut lembaga, kayak gitu aja sih sebenarnya. Ternyata banyak ya yang harus diperbaiki ya. Mantap juga sih sharing kita ya hari ini. Jadi aku sendiri jadi tahu nih gitu, Mbak Inun, Mbak Amira, terkait dengan penerapan dan kendala serta solusi dari Aneka di tempat masing-masing. Ya, kesimpulannya sih kita harus mulai terapin dari hal-hal kecil di sekeliling kita. Setuju nggak? Iya, betul. Oke. Sering ya sharing kayak gini. Siap, sepakat.